Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam lagi nih. Kali ini kita lihat materi yang Anda bagikan, bab 6 dari buku Breaking the Habit of Being Yourself. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. 3 otak, dari berpikir ke melakukan hingga menjadi. Wah, kayaknya ini soal transformasi diri ya. Betul banget. Bab ini pada dasarnya ngasih kita semacam peta ya, peta evolusi personal gitu. Bagaimana kita bergerak dari, katakanlah, cuma tahu sesuatu di kepala secara intelektual aja, Kayak teori gitu ya. ya kayak teori. Terus kita maju ke tahap berikutnya, yaitu benar-benar mengalaminya langsung, lewat tindakan nyata. Sampai akhirnya puncaknya, kita menjadi perwujudan hidup dari pengetahuan itu. Menjadi ya, bukan cuma melakukan. Tepat, dan ini menurut Dr. Dispenza, kunci untuk lepas dari kebiasaan lama dan secara sadar menciptakan diri kita yang baru. Nah, kita akan lihat nih peran spesifik dari 3 bagian otak kita dalam proses ini. Seru sih. Oke, mari kita bedah lebih lanjut deh. Jadi tujuannya ini bukan cuma tahu teorinya doang ya, tapi ngerti mekanismenya. Biar kita bisa secara sadar gitu ngendalin prosesnya, gak cuma ya jalan otomatis pakai program lama yang mungkin udah nggak relevan lagi buat kita. Siap nih kita jelajahi hubungan antara pikiran, tindakan, dan apa tadi istilahnya, state of being ya? State of being atau keadaan menjadi. Siap sekali. Nah, materi ini kan dimulai dengan ngingetin kita soal prinsip dasar neuroplastisitas itu ya. Apa tuh? Sel saraf yang nyala bareng bakal nyambung bareng. Dan sebaliknya juga, kalau nggak dipakai ya koneksinya lemah. Ini kan dasar banget buat bentuk dan bongkar kebiasaan di otak. Tapi gimana caranya kita ngendalikannya secara sadar? Disinilah konsep 3 otak ini masuk ya. Bisa dijelaskan lebih rinci soal 3 pemain utama ini? Tentu. Mari kita lihat 3 arsitek perubahan ini. Seperti yang ada di materi Anda juga, di gambar 6A itu cukup jelas. Pertama, ada yang namanya neokorteks. Ini bagian otak kita yang paling baru secara evolusi. Lapisan luar yang keriput-keriput itu loh. Ah, yang paling luar ya. Betul. Fungsinya itu pusat pikiran, sadar, analisis, identitas diri kita, dan pastinya tempat belajar secara intelektual. Jadi neokorteks ini yang nyerap info baru, ide, filosofi, konsep-konsep gitu. Kalau diibaratkan bangun rumah, neokorteks ini arsiteknya. Dia yang bikin cetak biru perubahannya. Motonya mungkin pengetahuan untuk pikiran. Oke, jadi neokorteks ini kayak ruang kelasnya gitu ya di kepala kita, tempat ngumpulin data, teori, pemahaman. Misalnya kita baca soal manfaat, meditasi, atau sabar, nah itu diolah di sini. Persis, itu langkah awalnya. Tapi kan ya, tahu aja nggak cukup buat berubah beneran. Disinilah pemain kedua masuk, otak limbik. Ini sering disebut juga otak emosional atau otak kimiawi. Letaknya di bawah neokorteks. Anggap aja ini kayak pabrik kimia di dalam diri kita. Pabrik kimia, menarik. Ya, jadi pas kita mulai menerapkan pengetahuan dari neokorteks misalnya, kita beneran nyoba meditasi atau latihan sabar pas lagi macet parah gitu. Dan kita dapat pengalaman baru, nah otak limbik ini yang produksi kimia, alias emosi yang sesuai sama pengalaman itu. Oh, jadi emosi itu produknya ya? Betul. Dan emosi ini fungsinya kayak cap kimiawi gitu. Ngasih sinyal ke seluruh tubuh buat merekam pengalaman itu. Makanya kan, pengalaman yang emosinya kuat, kita lebih gampang inget ya kan? Kita inget rasanya. Otak limbik ini jembatan antara pikiran dan tubuh. Motonya, pengalaman untuk tubuh. Wah, keren banget. Jadi neokorteks ngasih apanya, otak limbik ngasih rasanya, terus nyambung ke tubuh. Ini yang bikin pengetahuan nggak cuma teori, tapi mulai kerasa nyata ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, cerebellum atau otak kecil. Ini struktur gede di bagian belakang bawah otak. Nah, cerebellum ini pusat kendali pikiran bawah sadar dan memori prosedural. Disinilah semua keterampilan, kebiasaan otomatis, reaksi emosi yang udah mendarah daging, sikap-sikap yang udah jadi sifat, pokoknya semua yang udah kita latih berulang-ulang, sampai nggak perlu mikir lagi, itu disimpan dan dijalanin di sini. Contohnya kayak nyetir mobil gitu. Atau main musik, Betul banget. kayak ngetir mobil, main piano kalau udah jago, ngetik cepat, atau bahkan pola reaksi emosi tertentu yang muncul otomatis aja gitu.
Cerebellum ini jagonya otomatisasi. Dia ngambil apa yang udah dipelajari dan dialami berulang kali sama neokorteks dan limbik, terus diubah jadi program yang jalan sendiri. Jadi alurnya jelas banget ya, neokorteks mikir, belajar konsep, otak limbik ngerasain pengalaman dari penerapan konsep itu, ngasih label elosi, nyambungin ke tubuh. Terus cerebellum mengambil kalis setelah diulang-ulang jadi otomatis, jadi bagian dari siapa kita tanpa perlu mikir lagi. Keren ya, orkestrasi dari sadar jadi otomatis gini. Nah, sekarang coba kita telusuri lebih detail deh alur proses transformasinya. Gimana persisnya kita pindah dari tahap berpikir yang masih konsep ke melakukan yang pakai pengalaman, sampai akhirnya ke menjadi yang udah otomatis. Langkah-langkahnya gimana tuh menurut materi ini? Informasi baru, baca buku, dengar ide baru, belajar filosofi. Misalnya nih, Anda belajar soal konsep welas asih dari buku ini. Anda paham secara intelektual, mungkin mikirin artinya. Nah, di tahap ini, Anda lagi bangun sirkuit saras baru di neokorteks yang mewakili ide welas asih itu. Tapi ini baru sebatas, ya, informasi di pikiran. Anda baru tahu soal welas asih. Oke, jadi tahap 1 ini bangun fondasi pengetahuannya, punya cetak birunya di neokorteks. Tapi kan cetak biru doang nggak bikin rumah jadi ya. Gimana kita mulai bangunnya? Nah, itu dia, masuk ke tahap 2. Melakukan pengalaman. Di sini Anda secara sadar mutusin buat menerapkan pengetahuan tadi dalam hidup. Anda ambil cetak biru dari neokorteks, terus mulai berinteraksi beda dengan lingkungan Anda berdasarkan cetak biru itu. Balik ke contoh welas asih tadi, Anda nggak cuma tahu artinya, tapi Anda aktif nyoba praktekin. Misalnya ke orang yang biasanya bikin kesal gitu ya. Dicoba diterapkan. Bisa jadi. Misalnya, Anda usaha nunjukin welas asih ke rekan kerja yang biasanya bikin naik darah, atau ke anggota keluarga yang hubungannya lagi, agak sulit. Nah, pas Anda berhasil melakukan tindakan welas asih ini, Anda nyiptain pengalaman baru yang nyata. Dan di sini otak limbik berperan lagi ya, mengubah tindakan jadi rasa. Tepat sekali. Pengalaman baru ini langsung mengaktifkan otak limbik Anda. Terus otak limbik produksi kimia, emosi yang sesuai sama tindakan welas asih. Itu mungkin rasa empati yang tulus, atau rasa hangat, atau puas karena berhasil ngalahin reaksi lama Anda. Ini bukan lagi sekedar konsep, Anda merasakan welas asih itu di tubuh Anda. Ada sinyal kimiawinya ya? Betul, ada sinyal kimiawi dikirim ke tubuh, ngajarin tubuh gimana rasanya welas asih itu. Pikiran, konsep dari neokorteks, dan tubuh, sensasi kimiawi dari limbik mulai kerja bareng, mulai selaras. Anda mulai mewujudkan atau istilah kerennya mengembodikan pengetahuan itu. Anda nggak cuma tahu, Anda udah lakuin dan rasain. Proses mewujudkan ini penting banget kayaknya ya. Bukan cuma tindakan luar, tapi juga perubahan kimiawi di dalam. Terus gimana biar bisa sampai ke tahap akhir yang menjadi itu? Bedanya apa sama sekedar melakukan? Tahap akhir ya, tahap 3, menjadi kebiasaan state of being. Ini puncaknya, di mana perubahan itu benar-benar nyatu sama diri kita. Kuncinya itu pengulangan dan konsistensi. Anda nggak cuma nyoba welas asih sekali 2 kali, tapi Anda ulang terus-menerus di berbagai situasi sama orang beda-beda, sampai tindakan dan perasaan welas asih itu jadi, ya, familiar gitu. Harus diulang-ulang ya? Iya, latihan yang konsisten ini, menurut materi, pelan-pelan mindahin program welas asih dari kendali sadar, neokorteks dan limbik ke pusat otomatisasi di cerebellum. Artinya, welas asih itu udah nggak perlu diingat-ingat atau diusahain banget gitu tiap saat. Bener, pas udah nyampe tahap menjadi welas asih atau sifat positif apapun yang Anda latih, itu bukan lagi sekedar tindakan yang Anda lakukan, tapi udah jadi bagian dari diri Anda, udah jadi state of being atau keadaan menjadi yang alami otomatis. Sebelum udah jalanin program itu tanpa perlu disuruh, tubuh Anda di level bawah sadar udah tahu caranya jadi welas asih. Pikiran dan tubuh benar-benar nyatu dalam ekspresi sifat baru itu. Anda nggak lagi berusaha jadi welas asih, Anda adalah welas asih. Itu definisi kebiasaan baru yang udah nempel banget. Di materi ini juga ada contoh yang lumayan ngena ya, soal gimana kita bisa menguasai penderitaan lewat pengulangan pikiran dan perasaan negatif sampai jadi state of being kita. Berarti proses yang sama bisa kita pakai secara sadar buat menguasai keadaan positif kayak sukacita gitu dong ya kan? Analogi yang kuat banget itu dan relevan sekali. Logika prosesnya persis sama. Mekanisme berpikir melakukan menjadi ini sifatnya netral. Dia bisa dipakai buat nanam keadaan apapun yang baik maupun yang membatasi. Bedanya ada di kesadaran dan pilihan.
Jadi kita bisa milih mau menguasai apa? Tepat. Kalau kita bisa tanpa sadar ngelatih diri sampai jadi ahli dalam merasa cemas atau jadi korban gara-gara terus ngulang pola pikir dan emosi itu, ya logikanya kita juga bisa dong secara sadar dan sengaja milih buat ngelatih diri sampai menjadi sukacita, keberanian, kemurahan hati atau kedamaian batin. Tujuannya ya lewat pengulangan yang disengaja, keadaan positif itu nancap di cerebellum, jadi otomatis nggak gampang goyah lagi sama kondisi luar. Anda ya intinya menjadi perwujudan sukacita itu sendiri, dari dalam keluar. Proses ini kan melibatkan perubahan nyata di otak ya. Gimana caranya otak mengingat atau menyimpan perubahan ini biar bisa tahan lama, bahkan jadi otomatis. Materi ini nyebut soal jenis-jenis memori, bisa kita bahas sedikit soal ini? Tentu. Ngerti soal memori ini kunci juga buat lihat gimana perubahan bisa nempel. Materi ini, terutama di gambar 6B itu ya, nyinggung dua sistem memori utama yang terlibat. Pertama, ada memori deklaratif atau sering juga disebut memori eksplisit. Ini jenis memori yang bisa kita akses dan ya, deklarasikan atau ceritain secara sadar. Yang bisa kita omongin gitu ya? Betul, ada dua jenis lagi di dalamnya. Memori semantik, ini gudang pengetahuan umum kita soal dunia, fakta, konsep, arti kata misalnya. Definisi welas asih itu apa? Atau pemahaman kita soal cara kerja otak ini. Yang kedua, memori episodik. Ini rekaman pengalaman pribadi kita. Peristiwa spesifik dalam hidup, lengkap sama konteks waktu dan tempatnya. Contohnya, ingatan pas saya pertama kali berhasil praktik welas asih kemarin. Nah, pembentukan memori deklaratif ini melibatkan banget neokorteks dan otak limbik. Jadi memori deklaratif ini kayak perpustakaan pribadi kita ya, isinya buku fakta, semantik, sama album foto kenangan, episodik. Analogi yang pas itu. Itu memori soal apa, kapan, dan di mana. Nah, sistem memori kedua adalah memori non-deklaratif, dikenal juga sebagai memori implisit atau prosedural. Ini memori soal gimana caranya. Oh, beda ya? Beda, isinya ini keterampilan, kebiasaan, respons terkondisi, prosedur yang jalan otomatis, seringnya di luar kesadaran kita. Contoh paling gampang ya, naik sepeda, ngetik tanpa lihat keyboard, nyetir mobil di rute biasa. Reaksi emosi otomatis juga masuk sini. Penyimpanan dan eksekusi memori non-deklaratif ini bergantung banget sama cerebellum dan beberapa area lain kayak basal ganglia. Aha, jadi kalau kita sambungin ke 3 tahap tadi, tujuan akhir dari berpikir yang deklaratif semantik, terus melakukan yang deklaratif episodik plus emosional, itu buat akhirnya mindahin pengetahuan dan pengalaman itu jadi sebuah memori prosedural yang otomatis di cerebellum. Bikin welas asih jadi seotomatis ngiket tali sepatu gitu. Anda nangkep intinya dengan sangat baik. Itulah tujuan dari tahap menjadi. Ketika keadaan baru yang Anda latih, apapun itu, welas asih, sabar, percaya diri, udah keinstal jadi memori prosedural di cerebellum, Anda nggak perlu lagi secara sadar mikirin langkahnya atau usaha keras buat mewujudkannya. Dia muncul alami aja, jadi respon otomatis Anda. Perubahan itu udah jadi bagian dari program dasar Anda, jalan di latar belakang. Anda udah berhasil nulis ulang sebagian diri Anda di level bawah sadar. Nah, ini nih bagian yang paling bikin saya penasaran dari bab ini. Materi Dr. Dispenza ini bilang kalau kita bisa mulai masuk ke tahap menjadi ini bahkan sebelum pengalaman fisik di dunia nyata terjadi. Kayak ada cara buat mempercepat prosesnya gitu. Gimana caranya tuh? Ini kayak semacam jalan pintas atau gimana? Istilah akselerasi mungkin lebih pas ya daripada jalan pintas. Ini inti dari yang disebut latihan mental atau mental rehearsal. Ini bukan cuma visualisasi pasif loh, tapi proses aktif yang manfaatin banget kemampuan unik neokorteks kita, terutama lobus frontal. Lobus frontal ya, bagian depan otak itu. Betul. Bagian otak yang fungsinya buat perencanaan, ambil keputusan, fokus, niat sadar. Ini kayak direktur eksekutifnya otak kita gitulah. Oke, terus gimana cara kerja latihan mental ini buat mempercepat proses menjadi? Langkah-langkahnya gimana menurut materi? Proses latihan mental yang efektif itu, seperti yang diuraikan ya, melibatkan beberapa komponen kunci. Pertama, Anda pakai lobus frontal buat membayangkan diri ideal secara jelas. Anda tanya ke diri sendiri, gimana ya rasanya kalau saya udah menjadi versi diri ideal Anda misalnya? Pribadi yang tenang, pede, berlimpah, penuh kasih. Anda bangun gambaran mental yang detail. Jadi lebih dari sekedar lihat gambar ya, tapi nyoba ngerasain keadaan itu. Tepat. Itu langkah kedua.
menciptakan model baru secara neurologis. Lobus frontal Anda, si direktur tadi, bakal mulai merangkai atau nyambungin jaringan-jaringan saraf yang relevan dari seluruh otak, ngambil data dari pengetahuan, neokorteks, memori pengalaman terkait hipokampus, limbik, buat bangun representasi neurologis yang nyambung dari diri ideal itu. Anda secara aktif rancang model mental baru. Oke, udah punya model mentalnya di otak, terus. Langkah krusial berikutnya, merasakan emosi masa depan sekarang. Ini yang bedain dari sekedar ngelamun. Anda nggak cuma lihat diri ideal itu, tapi Anda secara sadar dan sengaja menghidupkan emosi yang bakal Anda rasain seandainya Anda udah beneran jadi orang itu. Kalau bayangin jadi pede, ya Anda beneran usaha ngerasain pede itu di badan Anda saat itu juga. Ini bakal aktifin otak limbik Anda, produksi kimiawi yang sesuai sama keadaan masa depan itu. Wah, jadi kita kayak ngeprank otak sama badan kita gitu ya, biar percaya pengalaman masa depan itu udah terjadi sekarang, cuma pakai kekuatan fokus sama niat. Secara biologis, bisa dibilang gitu ya. Otak itu nggak selalu bisa bedain jelas antara pengalaman internal yang intens banget sama pengalaman eksternal. Dan langkah terakhir adalah mengulang state of mind ini secara konsisten. Harus diulang juga ya? Iya, sama kayak latihan fisik, latihan mental ini perlu diulang. Dengan rutin manggil lagi gambaran diri ideal dan merasakan emosi yang nyertainnya, Anda terus-menerus nguatin sirkuit saraf baru itu. Dan ngondisiin tubuh Anda secara kimiawi biar selaras sama state of being yang baru itu. Anda ngelatih otak dan tubuh buat masa depan yang Anda mau, bahkan sebelum bukti fisiknya muncul di luar. Pikiran jadi pengalaman secara biologis. Ini jadi ingat contoh-contoh klasik gitu ya, kayak studi pemain piano yang otaknya berubah cuma dengan bayangin latihan, atau orang yang kekuatan otot jarinya nambah cuma pakai latihan mental. Jadi klaimnya latihan mental ini bukan cuma afirmasi positif biasa, tapi beneran proses yang ngubah struktur dan kimia otak kita buat nyiapin kita jadi versi diri yang baru. Tepat sekali, latihan mental yang dilakuin bener, menurut kerangka ini, itu cara buat proaktif bangun perangkat keras, neurologis, jalur saraf baru, dan ngalibrasi perangkat lunak kimiawi, respons emosi, dan fisiologis tubuh, biar sejalan sama niat Anda. Kayak Anda latihan di simulator penerbangan sebelum beneran terbang. Jadi udah siap duluan ya? Nah, pas Anda hadapin situasi nyata, melakukan, otak dan tubuh udah lebih siap, lebih kenal sama keadaan baru itu, bikin transisi ke menjadi otomatisasi di cerebellum jadi jauh lebih mulus dan efektif. Anda udah kayak, ngaspal jalannya duluan secara internal gitu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, perjalanan dari berpikir ke melakukan hingga menjadi ini sebuah proses evolusi pribadi yang bisa kita arahkan secara sadar ya. Kita nggak harus jadi korban kebiasaan lama. Kita punya alatnya. Ketiga otak kita ini, dan kita punya metodenya, yaitu kombinasi dari dapat pengetahuan, berpikir, menerapkan dalam pengalaman nyata, melakukan, dan nguatin sampai otomatis, menjadi, bahkan bisa dipercepat pakai latihan mental yang intens. Apa nih implikasi terbesarnya dari pemahaman ini buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Implikasi paling gedenya menurut saya adalah penegasan bahwa Anda punya kapasitas yang jauh lebih besar buat berubah dan ngarahin hidup Anda daripada yang mungkin selama ini Anda pikir. Ini bukan cuma, konsep filosofis atau motivasi doang, tapi didasarin sama pemahaman cara kerja biologis otak dan tubuh. Ini ngasih peta jalan yang praktis. Nah, pertanyaan reflektif nih yang mungkin bisa Anda bawa pulang. Mengingat kita ini secara alami makhluk pembentuk kebiasaan, dan kita dibekali 3 otak yang dirancang buat dukung proses evolusi berpikir melakukan menjadi ini, kebiasaan positif apa, state of being baru apa, yang ingin Anda pilih secara sadar buat mulai ditanam dan dikembangin dalam diri Anda mulai hari ini. Pertanyaan yang dalam banget itu bukan lagi nunggu perubahan datang, tapi aktif milih dan nanam benihnya ya. Persis. Bisakah Anda dengan kesadaran penuh menerapkan siklus berpikir melakukan menjadi ini buat benar-benar menguasai keadaan kaya, sukacita yang dalam, atau keberanian ngadepin tantangan, atau mungkin kedamaian batin yang stabil? Sama kayak Anda mungkin tanpa sadar udah menguasai kebiasaan lama atau pola emosi negatif yang selama ini mungkin ngebatasin potensi Anda. Menarik sekali ya. Prosesnya ada, mekanismenya ada di dalam diri Anda. Tinggal pilihannya aja, mau dipakai secara konstruktif atau enggak. Coba direnungkan baik-baik ya, benih state of being apa yang bakal Anda pilih buat disemai di taman pikiran dan keberadaan Anda selanjutnya.
Dan praktek apa yang akan Anda lakukan untuk menyiraminya? Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.